Ya Allah, hamba telah berikhtiar kepada mana. Mereka mengatakan tak mungkin punya keturunan. Hamba hanya berharap kepadamu, ya Allah, yang pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta, ya Allah? Tidak pernah putus dalam berharap. Ya Allah, hamba telah berikhtiar kepada mana. Mereka mengatakan tak mungkin punya keturunan. Hamba hanya berharap kepadamu, ya Allah, yang pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta, ya Allah? Orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka sifat dia berdoa itu akan berbeda. Pertama, Quran surah ke-3. Kalau Anda mau catat silakan. Ini sifat doa yang di dalam Quran diisyaratkan cepat dikabulkan. Bagaimana bermohonnya? Ya, jangan-jangan antum berdoa tapi adabnya nggak seperti yang diisyaratkan Quran. Satu, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Tafsirnya di Quran surah 19 ayat 3 sampai ayat 11, posisi paling kanan dari atas sampai bawah. Yang agak banyakkan dikit, orang-orang yang banyak Quran surah ayat 83 sampai dengan 92, sempurnakan. Di situ ada Nabi Ayyub, ada Nabi, kemudian Yunus dan Nun, ada kemudian Nabi Zakaria termasuk Maryam. Hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Teruskan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1056 bisa ditemukan pula dengan riwayat Muslim ini kalau tidak punya kitab Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Saya pun dengar informasi tidak hanya dari Bali tapi juga ada yang dari Malaysia yang datang bergabung ke sini dengan kita. Dan sejak dari Bekasi kemarin, ya, satu keluarga datang ke sini untuk bergabung dengan kita semua. Kita berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudari kita yang datang dari Malaysia khususnya dan dari luar kota dan kita semua mendapatkan anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, yang pertama lihat, saya turunkan. Jika Anda ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumus Quran yang pertama, satu, cari dengan bahasa yang menentu. Cari atau ungkapkan dengan bahasa yang menyentuh. Cari kalimat-kalimat yang indah. Jangan yang standar. Saya beri contoh misal, Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah agar diberikan keturunan, padahal beliau sudah sepuh, fisiknya letih, rambutnya memutih, dan istrinya divonis secara medis, maafkan saya para akhwat, ya, divonis monofos dan mandul, mustahil punya keturunan. Maka bermohon kepada Allah, kalimatnya indah, bukan kalimat biasa. Ya, beliau bermohon misalnya Quran surah ke-19 Maryam, ya, dari ayat ketiga sampai dikabulkan di ayat ke-11 itu. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Masya Allah. Ya Allah, hamba dalam keadaan sekarang dari mulai fisiknya sehat, kuat, rambut hitam, sampai fisik letih seperti ini, ya Allah. Rambut sudah memutih, hamba tak pernah putus berharap kepadamu, ya Allah. Kalau dalam kalimat bebas, ya Allah, hamba tidak pernah ragu dengan pengabulan doamu, ya Allah. Tidak pernah putus dalam berharap. Dan mulai hamba dalam keadaan sehat, kuat, sampai dengan letih dan rambut memutih, hamba tidak pernah putus harapan denganmu, ya Allah. Minta. Saya mau tanya pada antum begini ya. Kalau ada yang minta di depan rumah, cuman 1 menit aja atau 10 detik, Pak, tolong Pak, kasih makan Pak, Bu, 10 detik aja, antum kasih nggak? Belum tentu.
Jangankan di rumah depan lampu merah aja kan begitu antum diamkan aja. Ya, terus mungkin ada yang maaf ya, Pak, maaf bukan maaf Pak, nasi, gitu kan. Dia aja di situ, antum kadang tolak. Tapi sekarang kembalikan, kalau dari subuh sampai subuh lagi di depan rumah minta, Pak, tolong Pak, subuh sampai subuh, Anda kasih nggak? Mustahil Anda kasih, minimal Anda akan berikan supaya dia pergi kan? Baik. Sekarang bagaimana perasaan Anda? Ada seseorang meminta di hadapan Anda dari rambutnya hitam sampai rambutnya putih. Nabi Zakaria seakan ingin mengatakan, ya Allah, saya nggak pernah putus harapan, ya Allah. Nggak pernah putus harapan. Bahkan di Quran surah ketiga ayat 38 sampai mengatakan, innaka sami'ud du'a. Qala hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba telah berikhtiar kepada Allah. Mereka mengatakan tak mungkin punya keturunan. Hamba hanya berharap kepadamu, ya Allah, yang pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta, ya Allah? Hamba yakin, ya Allah, dari sejak rambut hamba hitam, fisik hamba kuat, sampai rambut hamba memutih, fisik letih, nggak pernah putus harapan. Kalau kepada yang maha mendengar tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba berharap, ya Allah? Turun jawaban. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ketika kalimat menyentuh itu lahir dalam dirinya, terucap di lisannya, tiba-tiba turun malaikat, sedangkan beliau masih bermohon. Selesai bermohon, turun malaikat. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. Hidup. Namanya langsung dari Allah. Ingin menegaskan bahwa yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang menufus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, gak ada yang mustahil. Bagi saya jadi dan hidup dia. Cari kalimat menyentuh. Jangan-jangan selama ini antum berdoa yang standar aja. Ya Allah, berikan hamba keturunan. Jangankan kamu, yang lain juga minta yang sama. Jangankan Anda, yang lain pun berharap. Cari yang baik. Ya Allah, saya sudah berusaha menyempurnakan setengah agama saya, ya Allah. Menjaga diri saya supaya tidak terjebak dalam maksiat yang Kau larang. Saya jaga pasangan saya seperti apa yang telah Kau perintahkan. Dan saya bermohon, ya Allah, supaya kami tidak hadir dalam maksiat, banyak melakukan tindakan yang buruk, menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga. Mohon, ya Allah, titipkan kepada kami, ya Allah, keturunan yang baik, yang dengan itu kami bisa meningkatkan amal soleh kepada pelan-pelan. Mohon, ya Allah, kalau semua ikhtiar kami saat ini belum juga Engkau kabulkan, mohon tunjukkan dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Itu indah. Ya, Masya Allah.